Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Hairani, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Cendekia Abditama. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat asuhan keperawatan pada agregat komunitas. Mari simak videonya. Baik, kita mulai. Di sini ada contoh asuhan keperawatan agregat komunitas di lingkungan kerja. Pertama, dimulai dari pengkajian. Pengkajian ini dilakukan pada bulan Maret 2026 terhadap agregat pekerja di kawasan industri. Pengkajian ini dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi langsung, dan penyebaran angket atau kuesioner. Untuk contoh kuesionernya seperti ini. Kuesionernya pertama dimulai dari data demografi, mulai dari nama, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan. Lalu pada cedera kerja ini kita berikan pertanyaan tentang lingkungan fisik, contohnya seperti apakah area kerja memiliki pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan. Pada stres kerja, apakah lingkungan kerja Andanya terasa nyaman untuk bekerja. Yang kedua, layanan kesehatan, apakah tersedia kotak P3K di tempat kerja. Pada bagian stres kerja, apakah tersedia layanan konseling psikologis. Lalu ketiga, bagian ekonomi, apakah Anda memiliki BPJS atau asuransi ketenaga kerjaan. Pada stres kerjanya, apakah Anda pernah tetap bekerja meskipun sedang sakit karena alasan ekonomi. Yang keempat, keamanan dan transportasi, apakah akses ke fasilitas kesehatan mudah dijangkau. Untuk bagian stresnya, apakah waktu tempuh Anda selama perjalanan lebih dari 30 menit. Lalu pada politik dan pemerintah, apakah perusahaan menerapkan kebijakan K3. Lalu apakah kebijakan pemerintah mempengaruhi kondisi kerja Anda. Lalu pada pendidikan, apakah Anda tahu jika alat kerja yang tidak layak bisa menyebabkan cedera? Lalu pekerjaan yang terlalu banyak dapat menyebabkan stres dalam bekerja. Lanjut pada bagian komunikasi, apakah informasi keselamatan kerja disampaikan secara jelas? Lalu pada stres kerja, apakah Anda dapat menyampaikan pendapat dengan baik di tempat kerja? Akhir, rekreasi, apakah Anda memiliki waktu istirahat yang cukup setiap hari? Lalu pada stres kerjanya, apakah Anda merasa stres atau karena kurang waktu rekreasi. Setelah kuesionernya diisi, lalu kita bisa masukkan datanya dan kita hitung. Nah, yang pertama ini pada data demografi, pada tingkat pendidikan seperti belum sekolah frekuensinya 58, tidak sekolah 24, TK 31, SD 224, SMP 110, SMA 183, dan perguruan tinggi 34. Totalnya 664. Lalu pada tabel kedua yaitu data perilaku. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap 3 pekerja di kawasan industri, diperoleh data perilakunya ini pekerja tidak menggunakan APD saat bekerja 20, tidak menggunakan laser saat bekerja 19, bekerja lebih dari 8 jam per hari 24, lalu pekerja tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin 21, dan pekerja tidak memiliki riwayat kesehatan 18. Nah, berdasarkan tabel di atas, perilaku penggunaan APD yang paling rendah ditunjukkan oleh ketidakpatuhan dalam penggunaan masker dan APD secara umum. Nah, ini pada data lingkungan fisiknya, kepemilikannya milik sendiri 156, numpang 14, sewa 5, totalnya 175. Selanjutnya pada sistem pembuangan sampah, berdasarkan hasil observasi dan pengkajian di lingkungan fisik di kawasan industri tempat kerja, diperoleh data bahwa sebagian besar pekerja 76,7% terpapar debu, asap, atau bahan kimia di lingkungan kerja. Sebanyak 56,7% pekerja bekerja di lingkungan yang sempit dan padat, tidak tersedia fasilitas kesehatan di tempat kerja, tidak ada tempat istirahat yang memadai, serta tidak ada pemeriksaan keselamatan rutin. Selanjutnya pada analisa data subjektif ini diperoleh dari kuesioner yang telah diisi. Nah, data objektif juga sama, diperoleh dari kuesioner yang telah diisi dan hasil pengamatan kita sendiri. Nah, masalah keperawatannya di sini pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, yang kedua, data kedua juga sama didapat dari data kuesioner, dan masalah keperawatan ini defisit pengetahuan. Lalu setelah kita analisa data, kita buat prioritas masalah keperawatan. Pertama, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Lalu di sini ada kriteria prioritasnya mulai dari A, B, C, D hingga L. Dari A, sesuai dengan peran komunitas, nilainya ada 4. Jadi skor 0 sampai 5, 0 paling rendah dan 5 paling tinggi ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan
kriteria prioritas yang ada di sini. Terus setelah diisi semuanya, kita jumlahkan skornya ada 51. Nah, diagnosa kedua skornya setelah dihitung ada 47. Nah, jadi diagnosa yang diambil adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif karena jumlah skornya paling tinggi. Terus diagnosa keperawatannya di sini, diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas masalah, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Lalu kita tulis lagi di sini, kita masukkan lagi data subjektif dan data objektifnya. Kita tulis juga, kita masukkan diagnosa kedua yaitu defisit pengetahuan. Ditulis, dimasukkan juga data subjektif dan data objektifnya. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun diagnosa prioritas, kita susun perencanaannya. Di sini perencanaan pertama pada diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif memiliki tujuan dan kriteria hasil yang bisa dilihat di Standar Luaran Keperawataan Indonesia atau SLKI. Preferensi primernya yang pertama tingkat pengetahuan meningkat. Ini bisa dilihat di SLKI. Tujuan yang kedua ini perilaku kesehatannya meningkat. Yang ketiga pemeliharaan kesehatan sudah meningkat. Kita susun intervensinya. Yang pertama ini ada edukasi kesehatan. Intervensi juga bisa didapat standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Yang pertama, intervensi yang pertama ada edukasi kesehatan. Dimulai dari observasi, terapeutik, dan edukasi. Yang kedua, edukasi proses penyakit. Tiga, edukasi perilaku upaya kesehatan. Empat, edukasi keselamatan lingkungan. Lalu kita lanjut ke tujuan dan kriteria hasil yang kedua yaitu prevensi sekunder. Kepatuhan meningkat, pemeliharaan kesehatan meningkat, manajemen kesehatan meningkat. Intervensinya yang pertama ada surveillance, manajemen stres, dan dukungan coping. Lalu tujuan dan kriteria hasil yang ketiga ini prevensi tersier, ada status coping dan tingkat stres. Intervensinya ada bimbingan antisipatif, bimbingan sistem kesehatan, dan identifikasi resiko. Lalu pada diagnosa kedua juga sama seperti di atas. Perencanaannya dibuat, kita lakukan implementasi dan evaluasi. Di sini ada format implementasi dan evaluasi, mulai dari nomor, hari, tanggal, diagnosa keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.